Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, gue akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Sun-Kissed Family yang dirilis pada tahun 2019. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan film permantap-mantapan, tidak ada salahnya untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pasangan yang sedang berjoget-joget. Sepertinya sih pasangan ini akan melakukan adegan permantap-mantapan. Lampu mereka pun kemudian dimatikan. Dengan bersemangat, mereka pun kemudian saling terkam dan saling gigit satu sama lain saat adegan bermantap-mantap. Tak disangka, saat mereka melakukan adegan mantap-mantap, anak mereka yang bernama Siti terbangun mendengar suara mantap-mantap mereka. Esok harinya, terlihat sang ayah dan ibu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anaknya. Sang ibu kita beri nama Suti dan ayahnya beri nama Tejo, supaya mirip kayak lagu Jamrud itu loh guys. Anak yang kedua kita sebut saja Sutejo, karena gabungan dari Suti dengan Tejo. Tadi sangka si Siti yang hobi menggambar telah menggambar adegan mantap-mantap orang tuanya kemarin malam. Lihat nih guys, bener-bener kreatif ini si Siti. Si ibu bekerja di sebuah sekolah SMA dan sang ayah memiliki usaha rumah makan. Tak lama kemudian, si Suti datang ke rumah makan milik usaha keluarganya. Di sana, si Suti bilang sangat sulit mengajar di SMA karena muridnya yang nakal-nakal dan tidak bisa diatur. Lalu Tejo memberi semangat kepada Suti sambil mencium-ciumnya di dapur. Dan hampir saja di sini terjadi adegan mantap-mantap lagi. Di tempat lain, si Sutejo sedang berduaan dengan wanita sewaannya. Nah, sayang sekali saat akan membuka resleting celananya, ternyata resleting itu rusak. Dan si Sutejo beralasan ada janji dengan temannya. Lah, malah gak jadi deh adegan mantap-mantapnya. Lalu, pada malam harinya mereka sedang duduk santai sekeluarga dan sedang memakan pizza. Tetapi si ayah lupa membeli Coca-Cola. Nah, saat sudah membeli Coca-Cola, di perjalanan si ayah sambil berjoget-joget ria, bertemulah dengan seorang tetangga yang cantik jelita, putih bersih seperti matahari. Kita sebut saja namanya Maya, biar seperti Luna Maya. Dia adalah mantan si Tejo. Lalu si Tejo mengajak makan malam bersama ke rumah Tejo. Di sana mereka mengobrol-ngobrol, tapi di sini terlihat si Tejo dengan si Maya ini sangat akrab cuy. Kayaknya bakal jadi benih-benih permantap-mantapan lagi ini mah. Dan si Suti pun kemudian cemburu buta. Pada malam harinya, saat akan tidur si Suti terlihat marah-marah kepada si Tejo karena cemburu tadi. Dan si Tejo pun merayu dengan cara masuk ke dalam selimut yang dipakai oleh si Suti. Nah, kalian tahu kan mereka ngapain? Ya jelas masuk ke dalam selimut lah. Lanjut esok harinya, Tejo bermain ke rumah si Maya. Di sana, Tejo dijadikan model lukisan dari si Maya. Dan di sana mereka terlihat sangat mesra dan bersahaja. Di sini Maya sempat-sempatnya nyosor mencipok Tejo. Agresif banget sih ini si Maya tuh. Dan parahnya, si Siti melihat mereka bermesraan saat pulang sekolah. Dan si Siti diam saja berpura-pura tidak menegur mereka. Sesampainya Siti di rumah, memperlihatkan gelagat yang aneh di depan ayahnya dan bertanya kepada ayahnya apa yang telah ayah lakukan dengan tetangga itu. Ayahnya pun kemudian menjawab, "Tidak ada apa-apa, Nak." Tak lama kemudian, nenek datang dan membawa banyak oleh-oleh, seperti pembungkus titit dari segala merek di seluruh dunia. Waduh, barbar sekali ini nenek tua tuh. Maksud dari kedatangan nenek adalah untuk mengajak anak cucu-cucunya dan keluarga ini ke Busan. Tapi yang ikut hanya si Suti yang berangkat ke sana. Pada malam harinya, si bungsu Siti terbangun dari tidurnya untuk mencari ayahnya. Dalam hati Siti berkata, "Kemana ini si ayah jahanam tuh ya?" Dan ternyata si Tejo malam-malam sedang di rumah Maya tetangganya. Nah, saat si Maya melukis baju si Tejo dengan posisi jongkok,
tak disangka Siti mengintip di jendela dan dikiralah mereka sedang mantap-mantap dengan posisi BJ. Lalu pada pagi harinya, si ibu telah datang dari Busan atas permintaan dari anaknya. Pagi itu terjadi banyak kesalahpahaman yang terjadi. Langsung si Suti mendapati baju yang kemarin dilukis oleh si Maya. Lalu mereka pun bertengkar adu mulut dan diakhiri dengan tendangan si Tejo, si Ronaldo, yang menendang bola yang terpental dan merusak meja di sana. Pada malam harinya, tepat pada pukul 10 terlihat si Tejo disuruh tidur di luar. Tak lama kemudian datanglah Siti dengan menyemprotkan alat obat penguat terong yang tadi dibeli oleh kakaknya di apotik. Dikira semprotan itu adalah baygon. Waduh, kurang tepat nih si Siti. Semprot-semprotnya asal aja nih bocah. Lalu esok harinya muka kedua orang tua mereka bonyok-bonyok bagaikan bubur akibat semprotan yang kemarin disemprotkan oleh si Siti. Asu nih, tambah marah lah ini si Suti. Pada malam hari, anak dan istri Tejo terlihat marah-marah dan Tejo diberikan omelan yang begitu banyak. Namun Tejo berusaha meminta maaf dan berupaya menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Tapi mereka tidak mau percaya. Scene berpindah ke si Sutejo yang sepertinya akan melakukan adegan mantap-mantap dengan wanita sewaannya. Tapi sayang, ternyata baru 2 menit udah keluar padahal belum digoyang. Lah, menjadikan sekali ini si Sutejo tuh. Esok harinya, si Siti menyelinap ke rumah makan milik ayahnya untuk mengambil HP ayahnya. Lalu mengirimkan pesan kepada Maya untuk mengajak ketemuan di bar. Tak disangka, di bar malah bertemu dengan si Sutejo. Di rumah, terlihat si Tejo meminta maaf terhadap si Suti dengan cara berjoget dan bernyanyi. Dan akhirnya cara itu kemudian berhasil. Dan Tejo masuk lagi ke selimut Suti untuk memuaskan si Suti. Wenak tenan cuy. Lanjut ke cerita si Sutejo yang sedang menghayal telah mencium si Maya. Karena mabuk, si Sutejo ini menjadi buas sekali ya gengs. Tapi tenaganya ini macam ayam kampung. Ternyata si Sutejo lagi menciumin meja kursi bar. Ya karena mabuk itu juga gengs. Dan Maya pun membawa si Sutejo ke hotel untuk beristirahat. Dan tak disangka di sana si Sutejo kembali menghayal lagi mantap-mantap dengan si Maya. Tapi kali ini dengan bantal guling ya gengs. Esok harinya si Sutejo curhat kepada ayahnya bahwa dia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Lalu pada esok harinya terlihat Tejo sedang mengecek lukisan untuk hadiah ulang tahun spesial istrinya. Dan dia pun kembali ke rumah si Maya. Di sini terjadi kesalahpahaman yang kebetulan. Istrinya mengecek rumah makan keluarganya, ternyata tutup. Sesampainya di rumah, si Suti menanyakan kepada Tejo, "Kemana kau tadi?" Dan Tejo pun kebingungan menjawab apa. Dan mereka pun kemudian bertengkar lagi. Karena emosi, si Suti dan anaknya Siti akan ke rumah neneknya untuk membicarakan perceraian ini. Di lain tempat, si Sutejo menemui si Maya agar datang ke acara ulang tahun ibunya sambil memperkenalkan calon istrinya. Wah, bakal jadi ribut besar ini mah. Acara ulang tahun pun akan segera dimulai dengan segenap dekorasi dan grup musik yang sudah dipersiapkan. Tak lama kemudian datanglah si Maya ke acara ulang tahun itu. Betapa terkejutnya si Tejo bahwa wanita yang disukai Sutejo ternyata si Maya. Di tempat lain, si Suti kembali ke rumah dan penasaran sekali dengan apa yang dilakukan si Tejo di rumah si Maya. Ternyata ada lukisan Maya yang sedang telanjang. Kembali ke tempat ulang tahun. Di sana terlihat sangat emosional. Mereka di sana saling gigit, saling terkam, saling jambak, dan juga saling geprek. Dengan amarah seperti ibu harimau, Suti bertengkar dengan Maya dan Tejo. Semua dilempar dari lukisan, meja, kulkas, lemari, pintu, dan semuanya. Dan lagi, burung lovebird milik Maya memicu amarah Suti.
Saat Tejo melerai pertengkaran itu, tak sengaja memegang semangka milik si Maya. Wah, mantap semongko. Saat Suti melempar sebuah piring, tak sengaja piring itu mengenai sebuah gas. Dan gas itu dekat dengan sebuah lilin di kue tar. Dan kebakaran pun kemudian terjadi, sampai memakan rambut pacar kakak kedua, yang lalu disemprot dengan alat pemadam. Tak lama kemudian, si Siti teriak dan kembali mengeluarkan semprotan obat penguat terong yang lalu disemprotkan ke orang tuanya. Di sana suasana kemudian menjadi reda, lalu mereka pun berbaikan. Dan setelah itu Suti dan Tejo bersama dan bercipokan, dan mereka pun semua berjoget-joget gembira. Akhirnya diperlihatkan semua pasangan memiliki pasangannya masing-masing. Semua melakukan adegan mantap-mantap dan wenak-wenak. Dan penutupnya, Suti dan Tejo memiliki satu anak lagi yang bernama Jaka Tingkir. Dan film pun kemudian tamat. Terima kasih.